Ternyata dunia tempatku hidup adalah sebuah novel. Dan aku adalah ibu antagonis, Shen Xingye, yang meninggal muda. Setelah aku mati, anakku dibesarkan sendiri. Dia kejar si bunga sekolah, lawan tokoh utama cowok. Akhirnya keluarga hancur, ibunya dipenjara, nasib tragis. Jadi aku tiba-tiba kecelakaan mobil, mati cepat. Cuma buat cocok dengan plot kematian muda. Gila banget. Bukankah aku sudah mati? Di mana ini? Tahun 2025. Aku lahir lagi. Ribuan 15 tahun kemudian. Aku masih hidup, artinya alur cerita bisa berubah. Xiaoye. Mama takkan biarkan kamu alami nasib itu. Nona, restoran kami hari ini dipesan penuh. Tidak terima tamu luar, silakan pergi. Pesan tempat. Bro Shen, ku dengar ini restoran termahal di Jiangcheng, paling mahal di kota. Rata-rata habis lebih dari 10.000. Kamu malah sewa satu tempat, cuma buat nembak Lin, si bunga kampus. Memang hebat, Bro Shen. Bener-bener keren, Bro Shen. Hahaha. Masih muda, nggak belajar baik, pakai uang orang tua yang susah payah. Buat foya-foya, malah tiru bos di novel. Sewa tempat buat kejar cewek. Kalau anakku begitu pasti aku hajar. Tapi anak kami Xiaoye dari kecil sudah baik. Dia pasti nggak bakal begitu. Apa hebatnya? Asal Lin Wei mau jadi pacarku, bulan di langit pun akan aku ambilkan. Lin Wei. Bukankah itu nama tokoh utama novel? Nama cewek utama di cerita? Kejar Lin Wei, bunga kampus. Marga Shen. Jangan-jangan anak nakal ini Bulan di langit pun akan aku ambilkan. adalah anakku. Di novel asli, Xiaoye dan tokoh utama Jiang Chen berebut Lin Wei. Akhirnya tersesat. Hartanya habis, dia masuk penjara. Tidak bisa, aku tak akan biarkan itu terjadi. Bro Shen, ini bungamu, baru dikirim dari luar negeri, mawar segar. Mau mati ya? Shen Xingye. Sekarang kamu makin berani. Tak belajar baik-baik, malah buang uang ke cewek. Kakak, kamu siapa? Urusanku bukan urusanmu. Kenapa dia mirip ibunya? Nggak mungkin. Ibunya meninggal 15 tahun lalu. Kamu siapa sih? Berani ngatur Shenge kami? Tahu nggak Shenge kami itu siapa? Anak tunggal CEO Shen. Bukan cuma sewa restoran ini, mau beli tempat ini pun. Itu hal kecil. Diam. Aku cuma bilang Xiaoye di keluarga kami. Kenapa dia jadi begini? Gara-gara kalian. Teman-teman buruk bikin anakku rusak. Ayo, kasih aku nomor orang tua kalian. Aku mau bicara sama mereka. Kamu gila ya? Berani lawan Shenge kami. Mau hidup di Jiangcheng lagi? Bukan cuma Shen Xingye. Bahkan Shen yang datang. Tetap harus nurut aku. Kok kamu tahu nama ayahku? Siapa kamu sebenarnya? Oh no. Aku ibumu. Ibu. Ibu. Kamu ibuku. Iya. Sudah, Ono di rumah kita lucu banget. Ibu paling suka Ono. Aku paling suka ibu, selalu sama ibu. Berani ambil untung dari Shen. Aku bunuh kamu. Wanita ini zodiaknya sapi, kuat banget. Karena Ono aku bicara baik-baik, makanya aku ngomong baik ke kalian. Tapi kalau kalian nggak paham omongan orang, tante juga. Sedikit tahu bela diri. Nada dan reaksinya. Jangan-jangan ibu benar-benar kembali? Kamu bilang kamu ibuku. Apa buktinya? Waktu kecil aku antar kamu ke TK. Suatu hari. Karena aku ada urusan. Aku cuma antar sampai gerbang. Kamu takut masuk karena satpam galak. Jadi kamu lama nggak berani masuk. Kamu jalan 2 jam pulang. Cari aku di rumah. Hal ini. Bahkan ayahmu nggak tahu. Ini rahasia kita. Rahasia kecil. Masih ingat kan? Nggak mungkin. Waktu kecil Shen nggak segitu penakutnya. Mana mungkin Shen penakut? Iya, Shen paling suka bilang,
Pokoknya berani, kepala putus pun. Diam. Mama, beneran kamu? Iya, Mama pulang. Maaf, Mama nggak bisa pulang, nggak bisa temani ulang tahunmu, nggak bisa terus di sampingmu. Maaf, aku salah bicara. Benar-benar kamu. Mama, Shen, Lin si cantik sebentar lagi datang. Mau nembak ya? Nembak apa? Masih kecil, berani pacaran sama aku? ya Dengar ya, sekarang langsung putus sama Lin Wei itu, akhiri sekarang. sudah jangan lanjut, suruh dia pulang. Sakit. Bu, makan. Cuma kita berdua. Ya, Shen ada urusan mendadak, acara makan batal. Aye, aku di depan restoran. Kenapa tiba-tiba acara makan dibatalkan? Bu, kamu benar dari 16 tahun lalu? Iya. benar. Dengar ya, kupikir aku bakal mati. Lalu saat aku buka mata, aku sudah di sini. Aku dengar suara. Katanya sebenarnya ini Bu, apa tadi? Aku tak dengar jelas. aku bilang, ada apa? Tak boleh cerita isi novel? Sudahlah, pokoknya asal dia berhenti sama Lin Wei, akhirnya bisa berubah. Gak apa-apa. Kamu chat sama siapa? Jangan-jangan sama Lin Wei lagi. Iya, bukan. Mulai sekarang, jangan kontak dia lagi. Oke. Ma, jangan ngomong lagi. Makan daging sapi. Maaf ya, Weiwei. Aku ada urusan mendadak. Nanti aku ganti buat kalian. Si Shen-Xing ini ngapain sih? Semua tahu, dia sengaja pamer. Cuma mau nembak kamu, Wewe. Sekarang malah bilang sibuk. Jangan-jangan sengaja main tarik ulur. Sudah, nggak usah pergi. Aku batalin. Kalau dia benar-benar mau nembak aku di depan umum, aku juga bakal risih. Iya juga sih. Si Shen-Xingnya ini cuma keluarganya kaya. Apalagi yang cocok sama kamu, menurutku. Harusnya cowok ganteng kampus Jiang. Ganteng, pintar. Paling cocok sama kamu, Weiwei. Tapi akhir-akhir ini, kalian bertengkar ya? Kalau bukan lagi dingin sama Jiang Chen, Shen-Xingnya itu bodoh. Orang kaya yang gampang ditipu. Aku malas lihat dia. Berani-beraninya bikin aku malu. Imut banget. Aku sudah baik sama kamu. Urusan aku dan Jiang Chen. Tak perlu kamu pikirkan. Acara makan juga batal. Cepat pulang sana. Berdiri di depan toko orang. Nggak kedinginan apa? Ngapain pura-pura sih? Sudah baik masih mau dipuji. Jelas-jelas selingkuh. Nggak tahu Jiang Chen dan Shen-Xingnya suka dia karena apa. Itu kan Shen-Xingnya. Siapa wanita di sampingnya? Kok akrab banget? Lin Wei, matamu tinggi banget. Pasti nggak nyangka akan direbut orang juga nanti. Akan ada tontonan seru. Dingin banget. Ini bukan rumah lagi. Tak ada cahaya masuk. Kalian berdua selalu di rumah. Main jadi vampir malam, rumah vampir lebih terang dari sini. Bu, Anda pasti capek. Bagaimana kalau Anda istirahat dulu di atas? Kamar Anda masih seperti semula. Sejak kecelakaan Anda, setelah kejadian itu ayah tak izinkan siapapun masuk kamar itu, bahkan bersih-bersih dilakukan sendiri. Ayah. Di mana ayahmu? Oh, bulan lalu dia dinas keluar kota, dia pulang 2 hari lagi. Nanti kalau dia pulang, saya harus bicara sama dia. Kerja penting atau anak penting? Tega tinggalkan anak kesayangan pergi dinas keluar kota. Sampai sebulan. Bu, saya sudah dewasa, jangan panggil aku anak kesayangan lagi. Berapapun umurmu, kamu tetap bayi mama.
Ma, sekarang aku sudah bisa jaga diri sendiri. Dan ayah, karena kecelakaanmu dulu, dia sangat sedih. Sifatnya tak lagi sehangat dulu. Kamu mungkin harus siap mental. Mama susah payah pulang. Kalau dia tahu, ayah berubah setelah mama meninggal. Pasti sulit terima. Tunggu ayah pulang dulu, baru kita pikirkan lagi. Aku tahu suamiku. Seperti apa dia berubah pun tak jauh beda. Ayahmu paling lembut. Oke, Sampah apa ini? Ulangi. Pak Shen, ini sudah revisi, versi ke-10. Aku mau sempurna, bukan asal jadi. Shen Group tak butuh yang tak berguna. Baik, aku suruh mereka ulangi. Ajo, andai kamu di sini. Presdir Shen, di Jiangcheng, forum sekolah anak muda bermasalah, terkait seorang wanita. Makanannya banyak. Xiaoye pasti suka. ibu nggak kuat lagi. Kalau nggak pergi, aku telat. Bekal siangmu belum diambil. Anak sialan. Sudahlah, kalau nggak diambil ya sudah. Nanti aku antar makan siangnya. Sekalian ketemu pemeran utama wanita asli, Lin Wei. Xiao Xiao, kenapa rasanya semua orang lihat aku? Wei Wei, kamu nggak lihat forum sekolah? Wei Wei, kamu marah? Aduh, kamu juga nggak suka Shen Xingye. Mumpung ada kesempatan, biar dia nggak ganggu kamu lagi. Jangan. Walau aku nggak suka Shen Xingye, tapi kalau dia lagi dekati aku, terus direbut cewek lain, kalau tersebar orang-orang akan menertawakan aku. Benar juga. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Siang ini aku akan cari Shen Xingye, bicara baik-baik. Meski dia tak bisa dapat aku, dia tak boleh jatuh. Jangan cari wanita tua dari luar sana. Wanita tua? Benar, lihatlah. Pakaiannya kuno sekali. Model bajunya dari belasan tahun lalu. Wajahnya genit banget. Menurutku dia itu tipe perempuan kotor. Shen Xingye memang imut. Tapi dia tetap anak sulung keluarga Shen. Dia rela belanja buat aku. Orang jahat. Berani rebut cowokku. Aku takkan maafkan kamu. Wei Wei, kenapa kamu di sini? Xiao Xiao latihan drama siang ini. Aku makan di kantin sendirian. Kamu ada waktu? Tentu saja. Ibu kayaknya tak suka Lin Wei. Dia suruh aku jauhi dia. Dulu kalau janjian sama Shen Xingye, tak sesulit ini. Ternyata dia punya gebetan baru. Tidak. Orang kaya bodoh ini lucu. Jangan biarkan orang lain merebutnya. Aye, kemarin kamu bilang mau traktir aku makan. Kemarin aku temani ibu. Aku batal janji sama Wei Wei. Dia tidak marah. Hari ini dia ajak aku makan. Kalau aku tolak lagi, aku jadi nggak sopan. Oke, hari ini aku temani kamu makan. Oh iya, aku ingat kamu pernah bilang kamu mau tas merek LV. Nanti aku beliin buat kamu. Benar kan? Asal aku panggil, Shen Xingye pasti datang. Kayak anjing peliharaan. Xiaoye, aku masak favoritmu, iga asam manis. Siang nanti aku antar makanannya. Maaf, Wei Wei. Aku ada urusan mendadak siang ini. Tak bisa makan siang sama kamu. Ada yang mau temui kamu? Siapa orang sepenting itu? Dia sangat penting buatku. Benar-benar spesial. Nanti kalau sempat, akan kukenalkan ke kalian. Jadi siang ini aku makan sendiri. Maaf, Wei Wei. Aku tahu kamu tak suka aku ganti uang. Tapi hari ini aku benar-benar tak bisa pergi. Nanti kalau sempat, aku traktir makan lagi. Aku pergi dulu. Dadah. Uang segini cuma buat pengemis. Asal hati Shen Xingye masih untukku, kelak seluruh Shen Group akan jadi milikku.
Jangan-jangan Shen Xingye tinggalkan aku demi dia, perempuan. Berani rebut pacarku. Akan kubuat kau hancur. Maaf ya, Setelah lulus, aku tak pernah ke sekolah lagi. Pertama kali ketemu Shenian, juga di dekat lapangan. Jadi rindu masa itu. Aku sudah sampai, tunggu di dekat lapangan. Oke, aku segera ke sana. Kamu ajak dia duluan. Dia malah nolak si Shenxingnya ini. Jangan-jangan dia punya pacar baru. Siapa tahu. Wei. Lihat dia. Dia itu cewek di foto kan? Pantas Shen Xingye tiba-tiba berubah pikiran. Ternyata ada cewek genit. Datang bawain dia makan. Pergi. Kita temui dia. Kalian siapa? Ada apa? Imut banget. Godain cowok orang. Nggak malu ya? Aku godain cowok orang? Masih pura-pura nggak tahu. Kamu tahu nggak? Shen Xingye itu milikku. Salahin kamu, wanita tua, godain dia. Bikin aku jadi bahan tertawaan sekolah. Oh no. Dia nggak punya pacar. Kenapa jadi milikmu? Oh no, berani panggil sedekat itu. Lihat dulu statusmu. Pantas nggak? Iya. Kamu wanita tua. Berani goda pria, tapi nggak mau ngaku. Kemarin, aku lihat jelas. Shenxingye batalin janji sama Weiwei. Cuma buat nemenin kamu, orang jahat makan bareng. Wei. Kamu Lin Wei. Astaga, si polos di novel. Kualitas segini, jauh dari karakter. Ternyata kamu tahu namaku. Kamu tahu Shen Xingye kejar aku. Masih berani goda dia. Tahu dia punya gebetan, tetap ganggu. Jijik banget. Goda gimana? Kamu gila. Aku ibunya. Ibu? Maksudmu, kamu ibu Shen Xingye? Bohong pun cari alasan yang lebih baik. Lihat dirimu. Mana mungkin bisa lahirkan anak sebesar Shen Xingye? Anak sebesar itu, kalau kau ibunya, aku kakeknya. Iya. Semua tahu ibu Shenxingye Nyonya Shen sudah meninggal kecelakaan 15 tahun lalu. Kalau mau pura-pura, pura-puralah yang benar. Kalau omongan ini sampai ke telinga Tenshen, tak perlu kami urus. Tenshen pasti buat dia menderita. Maksudmu Shenian? Kalian bercanda? Suamiku itu orangnya lembut dan baik. Semut saja tak tega diinjak. Kenapa di mulut kalian? Jadi monster kejam. Akting. Lanjutkan saja. Lumayan mirip aktingnya. Wei. Apa dia punya delusi? Kayaknya dia delusional. Kadang ngaku ibu Shenxingye. Kadang bilang dia istri bos Shen. Katanya lembut dan baik. Semua orang di Jiangcheng tahu bos Shen itu dingin banget. Apalagi ke cewek-cewek yang mau deketin keluarga Shen. Memang dekorasi rumah sudah beda total. Dan Shenian tinggalin Xiaoye sendirian buat dinas luar kota. Dulu nggak mungkin kejadian kayak gini. Apa mungkin kematian aku bikin dia segitu terpukulnya? Mau delusi atau gila sekalipun, berani rebut cowok dari Lin Wei, siap-siap aja. Kamu main sama Jiang Chen sambil gantungan aku. Bikin dia jadi pelayan kamu. Sekarang berani mukul aku. Ngomong apa sih kamu, Doden? Mau kurobek mulutmu? Berhenti. Vivi, kalian ngapain? Hai, ngapain kamu di sini? Ayo, kamu sakitkan aku. Vivi, apa yang kalian lakukan tadi? Shenxingye. Katanya suka sama Vivi. Tapi kamu main perempuan di luar. Sampai cewek ini ke sekolah.
Hai, aku nggak kenal dia. Makanya tanya dia ngapain. Nggak nyangka, dia malah mukul aku. Mukaku sakit banget. Aduh, duh. Hebat banget bisa putar balik fakta. Lumayan juga. Kamu bilang dia mukul kamu? Nggak mungkin. Shen Xingye, kamu kena bujuk rayunya ya? Hah? Satu sekolah tahu. Kamu paling suka Vivi. Kejar dia terus. Cewek ini cuma mau naik status. Jadi, dia sengaja anggap Weiwei musuh. Mau serang dia. Hai, aku juga nggak tahu kenapa dia pukul aku. Mungkin lihat kita terlalu dekat. Jadi kita harus jaga jarak nanti. Aku sudah bilang begitu. Shen Xingye pasti nggak rela pisah. Kamu yang bilang ya. Xiaoye, kamu dengar kan? Dia mau jaga jarak sama kamu. Kenapa kamu masih dekati dia? Shen Xingye, lihat dia. Dia sombong banget. Dia cuma mau usir Weiwei, biar dia bisa naik. Diam. Ngomong apa sih kamu? Ini ibuku. Bu, Hei, jangan panggil sembarangan. Aku nggak mungkin punya anak seperti kamu. Shen Xingye. Maksudmu dia ibumu? Ya, Bukankah ibumu meninggal karena kecelakaan 15 tahun lalu? sulit dijelaskan sekarang. Intinya, dia memang ibuku. Putri keluarga Ming. Ming Zhao. Nggak mungkin. Ternyata dia benar-benar ibu Shen Xingye. Tidak. Aku nggak akan biarkan Shen Xingye lolos. Orang kaya ini. Tante, tadi aku salah paham. Aye. Aku beneran nggak sengaja. Aku cuma lihat di forum katanya kalian. Wei, kenapa kamu percaya orang di forum? Ngaco semua. Begitu aku tahu siapa yang posting, pasti aku nggak ampuni dia. Aye. Aku juga nggak tahu kenapa. Aku terlalu peduli sama kamu. Takut kamu ditipu. Kalau peduli, jadi kacau. Mama, Vivi tidak sengaja. Bersikaplah dewasa. Maafkan dia. Sudah cukup aktingmu? Cantik. Kamu suka pria orang lain. Malu dong. Kamu ngaku ibu Shen Xingye. Lihat dirimu. Mana bisa lahirkan Shen Xingye, anak sebesar itu. Kalau kamu ibunya, aku jadi dia. Sekarang kamu tahu Dewi Bunga Putih yang kamu puja sebenarnya gimana? Di balik layar. Vivi, kok kamu ngomong gitu? Katanya kamu paling baik. Hai, bukan begitu. Dengar penjelasanku. Jangan jelaskan lagi. Lin Wei, mending kita jaga jarak saja. Ma, ayo pergi. Oke. Minggir. Aku peduli padamu. Tak dihargai ya sudah. Shen Xingye. Kamu cuma modal duit sedikit. Makanya sombong banget. Aku ini cewek paling cantik di sekolah. Mau cowok tipe apapun pasti bisa dapet. Jiang Chen. Jiang Chen. Kak Jiang Chen, ayo kita baikan. Hanya kamu yang tulus padaku. Belakangan kamu kan sering ngobrol sama Shen Xingye ya? Dia aja yang ngejar aku. Aku udah putus kontak sama dia. Nggak bakal urus dia lagi. Apa? Shen Xingye memang lebih unggul dari aku. Dia cuma bisa distraksi sama Lin Wei si bodoh itu. Bikin dia gagal saingan sama aku buat jadi siswa teladan provinsi. Malah jadi bahan ejekan semua orang. Kalau mereka benar-benar putus, Shen Xingye bisa bangkit dan ngalahin aku. Nggak boleh. Kak Jiang Chen, kamu kenapa? Wei. Shen Xingye nggak tahu diri. Tapi kamu benar-benar putus sama dia. Jadi untung dia dong. Maksudmu? Berani ganggu cewekku? Pasti ku buat dia bayar. Tapi, kita harus sabar dulu, Wei. Jangan lawan dia sekarang. Aku ikut saran Kak Jiang Chen. Shen Xingye, berani perlakukan aku begini. Kamu yang pertama. Tunggu saja. Mama, maaf. Aku bikin Mama terluka. Aku tak sangka Lin Wei ternyata dia seperti itu. Aku tak akan kejar dia lagi. Mama, maaf. Apa aku bikin Mama kecewa? Kamu anak paling baik dan pengertian. Mama tak akan kecewa padamu. Salah Mama sudah ingkar janji. Tak bisa selalu di sampingmu. Jadi kamu tak merasa aman. Mama, aku kangen Mama.
Mama juga kangen kamu. Mama tak akan tinggalkan kamu lagi. Mama, mau aku izin sore ini temani kamu. Kamu melompat ke 15 tahun ke depan. Pasti susah adaptasi. Mama bisa jaga diri. Justru kamu selalu kejar Linway. Belajar jadi ketinggalan. Ma, itu sudah lewat. Aku janji rajin belajar. Tak akan kecewakan kalian. Mama percaya kamu. Dulu ayahmu selalu juara kelas. Kamu anaknya pasti nggak kalah. Ayo, makan dulu. Xiaoye aman di sini. Cuma tak tahu kapan bisa ketemu suamiku. Seharian lari capek banget. Mandi dulu deh. Pak Shen, 1 jam lagi ada meeting online. Oke. Ada tamu di rumah. Itu kan kamar nyonya. Itu area terlarang keluarga Shen. Bahkan tuan muda tak berani masuk sembarangan. Prestir, Anda. Kayaknya akhir-akhir ini sifatku terlalu baik. Ada yang cari mati. Masuk kamar istriku, pakai bajunya. Kamu cari mati ya? Siapa yang suruh kamu datang? Aku berhalusinasi. Kenapa siang-siang lihat Azau? Sayang, ini aku. Aku masih hidup. Tak mungkin. Azau sudah mati 15 tahun lalu. Sayang, aku tahu orang mati hidup lagi itu susah kamu terima. Tapi ini bener aku. Aku Mingzao, suamimu. Jangan sentuh aku. Jangan nodai namanya. Berhenti acting. Siapa yang suruh kamu datang? Operasi plastik mirip istriku. Masuk kamar pengantin kami. Ini bener aku. Aku kecelakaan di jalan pulang. Begitu sadar, aku lompat ke 15 tahun kemudian. Sayang, percaya aku. Sentuh aku. Aku Mingzao. Kenapa Ayan jadi seperti ini? Dulu dia sangat lembut. Sekarang keluar dari rumahku. Dan penampilanmu itu cepat ganti. Atau aku buat hidupmu sengsara. Selama 15 tahun ini, apa yang kau alami? Kenapa kau berubah? Jadi seperti sekarang, Ayan. Ayan. Apa kau panggil aku tadi? Ini aku. Ayan. Ayan. Selalu juara kelas. Ayangku hebat sekali. Biasa saja. Biasa saja gimana kamu hebat. Kamu tersenyum. Senyummu cantik banget. Seringlah tersenyum. Ingat ya. Oke, nanti aku nurut kamu. Hanya Azau yang panggil aku begitu. Nada dan ekspresinya sama persis. Semuanya mirip Azau. Apa mungkin benar Azau kembali? Aku tak tahu apa yang kau alami. Sebelumnya kau lewati apa. Tapi aku sungguh Azau. Aku bukan penipu. Tidak. Tak mungkin. Azau sudah mati. Meninggal 15 tahun lalu. Orang mati tak bisa hidup lagi. Kau benar-benar berusaha mendekatiku. Kau sangat berusaha. Aku akui. Kau menirunya dengan baik. Lebih mirip dari yang lain. Gadis lain tak semirip ini. Tapi yang palsu tetap palsu. Tak bisa gantikan Azau. Tapi aku bukan peniru. Kalau kau tak percaya, tanya saja apa saja. Aku pasti bisa jawab. Kau sudah siapkan segalanya. Siapapun yang mengirimmu, kembali dan bilang padanya, tipu daya ini, aku Shen yang tak takut. Shenyan. Aku benar-benar marah. Shenyan, aku benar-benar marah. Kali ini aku tak akan maafkanmu lagi. Ayan. Ayan, kenapa? Pergi, menjauh. Bos Shen. Usir dia sekarang. Wajah mirip nyonya lagi. Wanita ingin dekat Bos Shen. Apapun yang aku bilang, kamu tetap tak percaya. Baik,
Hal lain bisa dipalsukan, tapi reaksi tubuh tak bisa. Aku buktikan sekarang. Shenyan, kau pernah bilang padaku kamu punya OCD mental. Selain aku, kamu alergi saat dicium orang lain. Langsung muncul ruam merah. Tapi aku baru saja mencium kamu. Tubuhmu tidak bereaksi alergi sama sekali. Sekarang terbukti aku memang Mingjao. Kamu licik sekali. Sayang sekali, semua usahamu sia-sia. Maksudmu apa? Bos, kami sehat. Tentang yang kamu bilang tadi alergi karena ciuman Nona, mungkin kamu terlalu banyak nonton drama. Sungguh bodoh. Shenyan. Shenyan. Aneh. Kenapa? Dia menatapku seperti itu. Hatiku terasa sakit. Mendekati wanita Shen dengan cara ini, sudah pasti banyak yang coba. Tak kurang dari puluhan orang. Jadi sebaiknya kamu jangan buang waktu. Aduh. Maaf, aku akan ganti rugi. Jangan-jangan, itu ciuman pertamamu? Mana mungkin? Kamu ganteng. Belum pernah punya pacar? Aku punya OCD. Bisa alergi. Kamu pengecualian. Baiklah, kalau begitu, aku akan tanggung jawab. Kamu yang bilang. Harus tepati janji. Shenyan. Aku pikir kamu paham. Bukankah ini kode kita? Kamu benar-benar lupa. Kenapa jantungku sakit? Ajau, apa aku merindukanmu? Gerakan itu. Ini markas rahasia yang kamu maksud. Iya, lihat. Ayo, Pelan-pelan. lihat. Dari sini bisa lihat seluruh sekolah. Tempatnya tenang, tak ada gangguan. Ayo naik lihat. Cepatlah. Ayo. Lihat. Ayan, kamu. Takut ketinggian ya? Aku sering mimpi. Jatuh dari tempat tinggi. Jadi, Tenang saja. Kalau kamu jatuh, aku pasti tangkap kamu. Seperti ini. kalau suatu hari kamu tak ada, bagaimana? Tenang, aku akan hidup lebih lama dari Yan. Selalu temani kamu. Kalau aku tak ada, kamu sendirian sangat sepi. Ajau, kamu tahu tidak? Setelah kamu pergi, aku sangat kesepian. Tuan Shen, wanita itu masih menunggu di depan. Perlu panggil satpam? Suruh dia masuk. Aku mau tanya dia. Baik. Senian tak percaya aku. Tak bisa pulang. Aku harus kemana sekarang? Ibu, sudah malam begini. Kenapa kamu sendirian di luar? Kenapa kamu basah kuyup? Ayahmu mengusirku. Ayah, jangan salahkan ayahmu. Dia tak percaya itu wajar. Kamu lama tak pulang. Selalu ada wanita mirip kamu datang ke keluarga Shen cari keuntungan. Tapi apapun yang aku bilang, dia tetap tak percaya. Bahkan kode rahasia sudah kuberitahu. Tapi dia seperti benar-benar lupa. Aku mulai ragu apakah dia pernah mencintaiku. Tak mungkin, ayah paling cinta ibu. Pasti ada kesalahpahaman. Bu, biar aku temani pulang. Kita selesaikan bersama. Ayo pergi.
Pak Shen, lihatlah. Ini sekolah Tuan Muda dulu. Foto dari forum. Katanya Tuan Muda sebelum menyerah mengejar gadis itu. Tapi malah dengan wanita di foto ini, jadi dekat. Wanita di foto ini sepertinya adalah wanita siang tadi, yang pura-pura jadi nyonya. Dia bukan hanya menipuku, juga ganggu Xiaoye. Selidiki, cari tahu semuanya. Asal-usul wanita ini. Ya, Berani kamu balik lagi. Ayah, dia benar-benar ibu. Diam, Shen Xingye. Kamu kekurangan kasih sayang. Wanita tak dikenal, ngaku ibumu langsung percaya. Kamu tegas sama arwah ibumu di surga? Ayah, dia benar-benar ibu. Pasti ada salah paham. Xiaoye. Xiaoye. Sakit nggak? Bu, aku nggak apa-apa. Shenyan, kalau marah, marahlah padaku. Kenapa kamu pukul anakku? Aktingmu lumayan. Sayang kamu bukan aktor. Pantas saja Xiaoye kamu permainkan dia. Sudah kubilang aku bukan penipu. Aku benar-benar datang dari 15 tahun lalu. Cari alasan yang lebih masuk akal. Shen Xingye, ke sini. Aku suruh kamu ke sini. Dia bukan ibumu. Ayah, aku tahu selama ini kamu kecewa padaku. Kamu pikir aku malas. Kamu anggap aku bodoh. Tapi meski aku bodoh, aku tetap tahu siapa ibuku. Dia memang ibu. Kenapa kamu tak percaya dia? Ibumu sudah meninggal 15 tahun lalu. Hal ini aku paling tahu. Sudah cukup. Shenyan, aku benar-benar kecewa padamu. Kamu bilang Xiaoye tak bisa menilai orang. Sebenarnya yang tak bisa menilai orang itu kamu sendiri. Baiklah, kamu mau bukti kan? Kita tes DNA di RS. Kamu pilih rumah sakitnya. Biar kamu nggak bilang aku curang. Kamu benar-benar keras kepala. Baru percaya kalau sudah parah. Oke. Tes. Shenyan, dulu aku pikir aku sangat paham kamu. Tapi hari ini aku sadar aku salah. Aku tahu kamu kira aku pura-pura, tapi aku harus bicara. Pertama kali lihat kamu di dekat lapangan, orang bilang kamu dingin. Tapi saat aku tabrak kamu malah senyum dan bilang tak apa. Saat itu juga aku tahu kamu nggak seperti itu. Tapi hari ini aku sadar kamu memang seperti itu. Hal ini kenapa dia tahu? Kamu percaya aku, itu sudah nggak penting. Tes DNA ini buat hukum sahkan hak asuh Xiaoye ke aku. Apa maksudmu? Saat laporan keluar, aku akan pergi bawa Xiaoye tentang kita putus hubungan hapus selesai. Kenapa aku takut banget? Shen Yan sadar. Dia bukan Ah Zhao. Ah Zhao sudah meninggal 15 tahun lalu. Dia penipu. Semua yang dia bilang cuma buat bohongi kamu. Baik. Kalau laporan tes ini palsu, kamu bakal nyesal muncul di depanku dengan wajah itu. Tuan Shen, laporan tes DNA Anda sudah keluar. Ayah, itu ibu. Benar-benar ibu. Ah Zhao, benar kamu Ah Zhao. Kamu pulang. Ah Zhao, kamu tahu nggak? Aku kangen banget sama kamu. Kamu marah sama aku ya? Aku bisa jelasin kok. Bukan aku tak percaya padamu. Memang akhir-akhir ini terlalu banyak orang berpura-pura jadi kamu. Aku takut harapanku hancur lagi. Shenyan, kamu bilang kamu takut. Aku lebih takut dari kamu. Bukankah kamu bilang, aku orang yang kamu percaya tanpa alasan. Orang yang akan melindungi meski tak punya kekuatan. Lalu kenapa? Kali ini aku bicara banyak. Tapi kamu tak percaya satupun. Bukan Ajau aku bisa jelaskan. Dulu aku pernah bilang padamu, jika suatu hari kamu jatuh, aku pasti akan menangkapmu di bawah. Tapi hari ini aku sadar. Kamu sudah tak butuh aku lagi. Tidak seperti itu. Bukan begitu, Ajau. Sudah cukup.
Laporannya sudah keluar. Aku akan pergi dengan Xiaoye. Xiaoye. Mau ikut mama pergi? Xiaoye, jangan pergi. Ayah hanya salah. Kita bertiga. Keluarga kita baik-baik saja. Ayah, maaf. Mama lebih butuh aku sekarang. Aku ingat waktu kecil kau bilang akan selalu lindungi Mama, akan selalu cintai dia. Tapi kali ini kau benar-benar buat Mama sedih. Ayo kita pergi. Xiao. Senyan. Apa saja yang sudah kau lakukan? Saat baru pindah, aku pikir aku dan Shenyan akan tua bersama. Tak sangka akhirnya semua berubah. Grup Ming, perjanjian penerimaan aset bermasalah. Ternyata saat itu rantai dana Ming putus. Itu Shenyan. Sendirian tanggung utang 2 miliar. Masalah sebesar ini, kenapa aku tak pernah tahu? Zhao, aku salah tak percaya padamu. Ke depan hal seperti ini takkan terjadi lagi. Ke depan, bisakah aku percaya padamu lagi, Shenyan? Sebenarnya ada berapa hal yang kau sembunyikan dariku? Utang 2 miliar. Kamu diam saja, semua kamu tanggung sendiri. Haruskah aku berterima kasih padamu? Azang, aku tak sengaja sembunyikan ini darimu. Cukup. Kenapa kamu bodoh sekali? Kenapa tidak bilang padaku? Sebenarnya aku ini istri yang bersamamu hadapi segalanya, atau burung kenari yang kamu pelihara di rumah. Azang, ada rahasia lain di sini. Sekarang sulit jelaskan padamu. Percayalah padaku, beri aku waktu. Aku akan ceritakan semuanya. Selama bertahun-tahun aku nyaman di tempat aman yang Shenyan berikan. Dia berikan segalanya untukku, tapi rasanya aku malah jadi beban dia. Tanpa aku bertahun-tahun ini dia malah lebih bahagia. Mungkin pergi adalah jalan terbaik. Shenyan, kita pisah saja. Cerai saja, rumah saham perusahaan aku tak mau. Kecuali Xiaoye. Aku tak mau apa-apa. Jangan Azao, jangan Ajao. Aku tak mau cerai. Kamu minta apa saja aku mau. Aku tak bisa tanpamu. Tanpamu aku tak sanggup hidup. Aku bisa mati. Kasihanilah aku ya, jangan tinggalkan aku. Shenyan, kamu layak dunia yang lebih luas. Aku tak mau jadi bebanmu. Kamu bukan bebanku. Kamu pelindungku. Selalu begitu. Ajao, aku tahu kamu susah melupakan aku. Kenapa harus pergi? Kita tak bisa lawan waktu. Sudah 15 tahun berlalu. Dunia luas. Kita sudah terpisah, Ayan. Ajao, Ayan, biarkan aku pergi. ini kunci keluarga Ming. Mama, barangku sudah beres. Baik. Ayo pergi. Besok kita ambil surat cerai. Kalau itu mau kamu, aku ikhlaskan. Ini rumahku, tempat aku besar, orang tua yang sayang aku. Kakek nenek, setelah kecelakaanmu, mereka murung bertahun-tahun. Meninggal beberapa tahun lalu. Ayah, ibu,
Aku pulang. Tapi kalian, kenapa tinggalkan aku? Pergi sendiri. Ibu, aku masih ada untukmu. Kamu tidak sendiri. Xiaoye. Mama cuma punya kamu. Mama pasti selamatkan kamu. Tak akan biar kamu jatuh. Akhir asli buku. Shenian, kita cukup sampai sini. Berpisah baik-baik saja. Semoga masa depanmu cerah, meski nanti tak ada aku di hidupmu. Kompetisi matematika kota. Pendaftaran hampir tutup. Yang mau ikut, hari ini ke kantor saya. Ambil formulir pendaftaran. Hei Jiang Chen, juara kompetisi kali ini, pasti kamu. Iya Jiang Chen turun tangan. Siapa bisa lawan? Benar. Semua bertanding adil. Berikan yang terbaik. Jangan sesali. Shen Xingye, guru panggil ke kantor. Bu, Anda cari saya? Kenapa belum daftar kompetisi matematika kali ini? Sebelumnya sibuk soal Linway. Tak sempat urus yang lain. Bu, saya belum siap. Ikut pun cuma jadi pelengkap. Tak mau buang kuota sekolah. 3 juara kompetisi ini. Langsung masuk Jiangda. Kamu punya bakat matematika. Pikirkan lagi. Waktu daftar. Tutup jam 8 malam ini. Harus jawab sebelum itu. Bu, aku pulang. Cepat cuci tangan. Ayo makan. Ya, Bu. Anak ini, resleting tasnya saja tak bisa. Anak ini. Olimpiade Matematika. Tokoh utama asli, Jiang Chen. Dia lolos berkat lomba ini, dapat masuk Jiangda lewat lomba. Cerita lalu fokus pada cinta kampus dia dan Lin Wei. Xiaoye jadi antagonis. Dia masuk penjara karena berkelahi. Akhirnya di penjara. Ini titik balik cerita. Kalau Xiaoye lolos ke Jiangda, setelah itu tak perlu sekolah lagi. Bisa hindari akhir asli. Ma, apa yang kamu lihat? Xiaoye, Mama, katanya 3 juara Olimpiade Matematika bisa masuk Jiangda langsung. Memang ada aturan itu. Tapi Matematika kamu bagus. Kenapa tak coba? aku... Apa kamu karena Lin Wei belajar jadi terganggu, takut gagal lomba? Takut tak dapat hasil baik? Mama percaya kamu. Benarkah? Kalau itu harapan Ibu, aku pasti akan berusaha. Aku akan telepon guru sekarang, tanya soal pendaftaran. Ya, Halo Bu Guru, aku sudah putuskan. Aku mau ikut lomba matematika. Bukankah aku sudah ingatkan kamu? Pendaftaran tutup jam 8 malam ini, ya? Formulir pendaftaran. Baru saja aku sudah serahkan ke ketua tim lomba, ke Profesor Ji. Apa? Lalu apa yang harus aku lakukan? Jangan panik, bawa formulirnya sekarang. Temui Profesor Ji. Masih sempat kok. Aku kirim alamat rumahnya. Hah? Alamat ini. biar aku cek. Dekat rumah kita. Ayo ibu antar kamu. Oke, Ayo jalan. ini tempatnya. Aku cuma teman cowok biasa di masa mudanya, takkan pernah jadi orang yang diingat, hanya figuran. Takkan pernah ada di ceritanya, takkan punya peran. Harusnya memang begitu. Jinanzo, kenapa kamu? Ming Zhao, Tak nyangka. Sekarang kamu jadi dosen di Jiangda. Juga pembimbing lomba matematika ini. cuma kebetulan saja? Mana mungkin. Waktu sekolah dulu nilaimu selalu bagus. Selalu juara 1. Tetap saja, aku tak pernah bisa kalahkan Shen Yan. Kenapa aku malah bahas itu? Ceritakan tentangmu. Bukankah kamu kecelakaan 15 tahun lalu? Soal itu sulit dijelaskan singkat. Pokoknya aku sudah kembali. Bukan arwah gentayangan, tapi orang hidup. Syukurlah. Apa? Gak apa-apa. Kamu cari aku malam-malam karena lomba matematika Sing ya kan? Prof. Ji, Anda kenal saya? Tentu saja kenal. Aku sempat pikir kamu adalah kenangan terakhirnya di dunia. Guru kalian sudah bilang, serahkan formulir pendaftaran padaku saja.
Kami pamit dulu. Aku antar kalian. Oke, Ngomong-ngomong, kenapa Shenyan nggak datang? aku mau cerai sama dia. Benarkah? Sepertinya dia nggak cocok buatmu. Kamu pantas dapat yang terbaik. Kamu nggak tahu apa yang terjadi. Kenapa kamu yakin banget? Kamu baik, layak dapat yang lebih baik. Oke, semoga doamu terkabul. Tunggu. Gimana kalau tukeran WeChat? Kita kan teman lama. Nanti kalau Xingye ada soal matematika yang nggak ngerti, bisa tanya aku juga. Iya, ada Jinanzo yang jago bantu. Kesempatan Xiaoya masuk 3 besar jadi makin besar. Aku scan punyamu. Jadi hubungi kapan saja. Oke. Yege, kamu ikut lomba matematika? Yege, keren. Harusnya juara 1 dong. Balas dendam masa lalu. Juara 1? Cuma di mimpi. Bener juga. Jadi juara terakhir, kenapa nggak dihitung juara 1? Juara terakhir, Jiang Chen. Kamu lupa ya? Waktu kelas 10, siapa yang selalu aku kalahkan? Runner-up abadi. Kamu, anak orang kaya, cuma modal keluarga, ikut pun buang-buang slot. Dengar ya. Kalau sadar diri, cepat mundur. Aku nggak mau. Kalau berani suruh guru batalkan slotku. Oh iya, Jiang Chen, jangan lupa 2 gedung baru di sekolah itu baru saja didonasi ayahku. Kamu, Panik ya? Ayo kita pergi, main PSMA di rumahku. Kak Jiang Chen. Siapa yang bikin kamu marah? hampir lupa. Aku masih punya kartu Linway. Kamu tahu nggak, kali ini Shen Xingye juga ikut lomba matematika kota. Apa? Dia ikut malah malu-maluin. Orang ini jelas nggak punya kemampuan. Cuma andalkan koneksi keluarga. Rebut slot. Ya, ayahnya hebat sih. Aku mau tegur dia. Kalau dia masih punya malu, harusnya mundur sendiri. Shen Xingye, Lin Wei, ada apa? kamu ikut lomba matematika? Ya, aku sedang persiapan. Shen Xingye, kamu nggak cocok ikut lomba matematika. Lebih baik mundur saja. Aku ikut lomba matematika, ada hubungannya sama kamu? Ada apa dengan Shen Xingye? Dulu dia selalu dengar aku. Orang kayak kamu ikut lomba matematika, cuma bikin malu. Lebih baik kasih buat yang benar-benar butuh. Orang kayak aku? Maksudmu aku gimana? Lin Wei, jangan lupa, dulu aku juara kelas. Nilai matematika selalu sempurna. Kenapa kamu pikir aku ikut itu bikin malu? Atau kamu takut aku ikut ambil posisi Jiang Chen kesayanganmu? Kamu, maksudmu apa? Aku cuma mau ingatkan. Jangan cari malu sendiri. Lin Wei, aku bukan bodoh. Kamu main-mainin aku, tapi dekat sama Jiang Chen. Kamu kira aku nggak tahu? Sudah cukup kata-kata tadi aku balikin ke kamu. Jangan datang lagi, jangan cari malu. Shen Xingye, kamu nggak sopan. Pantas ibumu nggak mau sama kamu. Sopan santun Miss Lin, cuma bisa fitnah dan maki orang, itu sopan santunmu. Rekaman sebelumnya, aku masih simpan. Mau aku putar lagi di depan semua orang? Mau dengar lagi? Kamu... Kak Jiang Chen, Linway. Bukannya kamu cari Shen Xingye? Shen Xingye itu nggak tahu diri banget. Aku baik-baik suruh dia mundur, dia malah maki aku. Termasuk ibunya itu. Memang ibu kayak apa, anak juga gitu. Jadi, kamu nggak suruh dia mundur dari lomba? Kak Jiang Chen, kamu anggap aku nggak berguna ya? Kenapa bisa begitu? Aku cuma marah buat kamu. Juga Shen Xingye dan ibunya. Mereka begitu menghina kamu. Kamu nggak pernah pikir balas dendam? Tentu saja pernah. Kamu punya cara? Harus segitunya? Kalau dia nggak mau mundur dari lomba, aku bakal bikin dia hancur di lomba. Xiaoye, alat tulis sudah siap, nanti pas ujian. Jangan tegang. Tunjukkan kemampuanmu, cukup sesuai levelmu. Tenang saja, Ma. Selama ini, Prof. Ji terus bimbing aku. Sekarang aku percaya diri. Pasti bisa dapat nilai bagus.
Prof. Ji sudah bimbing Xiaoye lama. Terima kasih atas kerja kerasnya. Nanti selesai lomba, aku traktir makan. Oke. Aku masuk dulu. Oke, pergi sana. Semangat. Lin Wei, kenapa kamu di sini? Xiaoye, cepat masuk lomba ya. Salah, Lin Wei tidak ikut lomba. Kenapa dia ke sini? Kenapa tiba-tiba ada firasat buruk? Ujian jujur. Ketahuan curang. Akan tercatat di arsip. Jangan cemari hidupmu. Tipe soal ini Profesor Ji sudah ajarkan. Bagus. Kali ini pasti nilai bagus. Sok pamer. Tunggu hasil keluar. Lihat kamu malu nanti. Gimana jawaban Shen Xiao? Kok serahkan cepet banget? Jangan-jangan kosong. Bukan urusanmu. Urus dirimu saja. Juara kali ini pasti aku. Tunggu hasil keluar. Nggak bisa sombong lagi. Tiap hari drama mulu. Aku nggak tahu maksudmu. Please. Sok lagi. Terus aja pamer. Shen Xingye, hari ini aku akan buat kau hancur total. Guru datang. Hasil keluar. Juara lomba kali ini Shen Xingye. Nilai penuh. Apa? Itu nggak mungkin. Dia curang, Bu Guru. Saya lapor dia curang. Siswa ini memfitnah teman itu. Ada konsekuensi. Ada bukti nggak? Bisa buktikan dia curang? Tentu ada. Bukti saya. Penghapus di tempat pensilnya. Penghapusnya ada tanda. Sebelum ujian, dia telepon seseorang. Saya curiga dia, beli soal dapat jawaban. Diam. Ada siswa lapor kamu curang. Kamu mau bilang apa? Itu fitnah. Itu tuduhan palsu. Saya nggak beli soal. Saya juga nggak curang. Bu Guru, ruang ujian ada CCTV. Bisa cek. Cek CCTV ribet. Penghapusmu ada tanda. Cek penghapusmu, jadi tahu kamu curang apa enggak. Bu Guru, penghapusnya pasti ada tanda. Kamu udah ngaco. Kenapa? Ketahuan ya? Nggak yakin ya, Bu Guru. Cepat cek penghapusnya. Sudah cukup. Sudah terjadi. Shen Xingye. Kalau yakin tak curang, keluarkan penghapusnya. Biar saya cek. Bisa buktikan kamu bersih. Oke, silakan periksa. Saya tak bersalah. Penghapus sudah ditukar Lin Wei. Asal ada tanda di atasnya, benar atau salah, Shen Xingye tetap disalahkan. Tunggu. Anak saya tak mungkin curang. Kalau ada, pasti ada yang menjebak. Maksudmu apa? Tak ada bukti, kamu cegah kami periksa penghapusnya. Apa mungkin kamu takut ya? Aku pernah bilang tak boleh periksa. Justru kamu. Katanya anjing kena lempar batu paling keras menggonggong. Mau menjebak orang, kamu terlalu buru-buru. Maksudmu apa? Jangan pura-pura. Penghapus milik Xiaoye sudah kamu dan Lin Wei tukar, kan? Sebelum masuk ujian, Lin Wei sengaja jatuhkan tas alat tulis Xiaoye, lalu tukar penghapusnya. Benar kan? Aku tidak. Itu fitnah. Kamu percaya aku bisa lapor pencemaran nama baik? Menyebar rumor itu mudah. Meluruskan rumor itu susah. Kita bisa minta guru cek. Tapi kalau Xiaoye tak bersalah, kamu bagaimana? Kalau dia tak bersalah, Aku rela nilai lomba dibatalkan. Saya lepas kuota masuk Jangda. Rekam semua.
Jangan tarik kata. Saya janji saya lakukan. Kalau begitu, ayo periksa saja. Tak mungkin, saya jelas. Saya tebak, kamu cari ini kan? Xiaoye. Ada apa dengan ibu? Ambil penghapus di tasmu, keluarkan, cepat. Penghapus. Ini, Itu milik Lin Wei. Saat ditabrak kamu tadi, dia tukar penghapus diam-diam. lalu bagaimana? Untung saya siapkan yang baru. Tunggu. Kita mulai dulu. Lalu, paham? Oke, ikuti ibu saja. Karena Jiang Chen dan Lin Wei, mereka mau jebak kamu. Kita jebak balik saja. Siap. Sekarang begini. Apalagi yang mau kamu bilang? Ini semua gara-gara Lin Wei. Dia yang suruh saya. Oh, begitu ya. Tante. Ini semua karena Lin Wei. Wanita itu suruh aku. Karena dia dipermalukan kalian. Dia ingin balas dendam. Aku juga cuma diperalat. Jiang Chen, kamu nggak tahu malu. Dulu kamu yang suruh aku tukar penghapus Shen Xingye. Sekarang ada masalah. Kamu mau lempar semua salah ke aku. Ngomong apa sih kamu? Apa yang kamu bilang? Ada bukti nggak? Cukup. Semua kejadian hari ini sudah aku rekam. Akan aku serahkan ke bagian penerimaan Jiang Chen. Kamu sengaja jebak teman, nilai lomba hangus. Hak penerimaan dicabut. Aku juga akan kabari. Bagian penerimaan Jiangda, blacklist permanen, tak akan diterima lagi. Nggak mungkin. Kalian nggak boleh gini ke aku. Kalian nggak boleh gini ke aku. Salah sendiri. Xiaoye, kita pergi. Ayo. Aye, tunggu. Ada apa? Aye. Jangan dengar omongan Jiang Chen. Aku juga diperalat olehnya. Dimanfaatkan. Lin Wei, kalau bukan karena ibuku yang lebih dulu curiga, fitnah padaku pasti sudah terbukti. Akibatnya kamu nggak tahu? Aku cuma emosi waktu itu. Cukup. Lin Wei, aku akui, dulu aku suka kamu. Bahkan bulan di langit aku rela ambil buatmu. Tapi itu sudah lewat. Mulai sekarang, jangan hubungi lagi. Bukan begitu, Aye. Kamu Jaga diri aja. Dengan begini, Xiaoye nggak akan alami nasib asli lagi. Ayo pergi. Pak Shen, ada masalah. Tuan muda ikut lomba matematika hari ini. Ada yang lapor dia curang. Kejadiannya gimana? Siapa bilang? Ada bukti? Peserta bernama Jiang Chen yang melaporkan. Masih diselidiki. Siapkan mobil. Kita ke sana. Pak Shen, sudah beres. Nyonya dan Profesor Jiang Daji sudah bantu klarifikasi. Nyonya dan siapa? Profesor Ji. Oh, dari jurusan matematika Jiangda. Profesor termuda, Ji Nanzhou. Aku baru cerai dengan Azhao. Orang ini tak bisa tahan godain Azhao. Dia mau naik jabatan, kecuali aku mati. Ini masih Shen yang dingin dan tak ramah itu. Pak Shen, kita ayo. Cari Azhao dan Xiaoye. Jinanzhou tak akan dapat kesempatan. Cheers. Hari ini kita rayakan Xiaoye juara lomba. Lolos ke Jiangda. Tentu semua berkat bantuan Profesor Ji. Sebenarnya aku tak banyak bantu. Xiaoye memang pintar. Banyak hal langsung paham. Pak Manji, Anda terlalu memuji saya. Saya jadi malu. Sudah cukup. Kalian berdua sangat berjasa. Nanti saat Xiaoye masuk sekolah, baru benar-benar butuh bantuan Anda. Ayo, untuk masa depan Xiaoye, mari minum lagi. Oke. Saya mulai makan ya. Nanzhou, makan yang banyak. Terima kasih. Pak Manji orang baik. Muda, sukses, dan tampan. Bantu saya belajar juga. Cocok dengan ibu saya. Ajal. Ajal. Shen Yan, kenapa kamu datang? Dengar Xiaoye dituduh curang. Jadi aku langsung ke sini. Kamu baik-baik saja, Xiaoye? Ya, aku baik-baik saja. Berkat ibu dan Pak Manji. Begitu ya.
Terima kasih Prof. G. Sebagai balasan, Grup Shen akan tambah investasi di Pusat Matematika Terapan Jiangda. Niat baik Pak Shen saya terima. Tapi pusat kami dananya cukup sementara belum perlu tambahan. Lagi pula, aku dan Ming Zhao teman lama. Hal kecil, tak ada alasan untuk tak bantu. Banyak investor antri mau jumpa kamu. Kamu tak mau bertemu. Tapi sama teman lama yang lama tak jumpa, kamu sangat peduli. Profesor G, kamu suka sekali membantu orang. Shen Yan, aku yang cari Nanzo untuk bantu Xiaoye belajar matematika. Kalau ada keluhan bilang saja padaku, jangan susahkan dia. Ajal, Jinanzo lihat kamu polos, makanya dekati kamu dengan cara ini. Dia tak punya niat baik. Sudah kubilang aku yang minta bantuannya. Lagi pula, kita sudah cerai. Meski aku sekarang dekat dengan orang lain, itu hakku. Walau kita cerai, aku tetap ayah Xiaoye. Hal seperti ini harusnya ke aku, bukan ke dia. Apa dia bilang sesuatu ke kamu? Jangan libatkan orang lain soal kita. Jangan campur orang lain ya. Lagi, gimana kamu tahu kami di sini? Aku... Kamu selidiki aku? Atau kamu kirim orang ngawasi aku? Ajal, bukan begitu. Aku cuma mau peduli sama kamu. Shen Yan, kenapa kamu selalu begini? Perhatianmu kayak gini, bikin aku berat banget rasanya. Ayo pergi. Ajal, Lepaskan. kamu nggak berhak minta aku. Shen Yan, kamu sakitkan aku. Kamu dan Xiaoye tunggu di mobil dulu. Aku bicara sama dia. Dia temperamen cepat, tapi hatinya nggak buruk. Aku bicara baik-baik sama dia, dia bakal tenang. Kalau kamu di sini, Shen Yan nggak akan tenang. Oke deh. Kalau ada apa-apa, panggil aku. Ayo pergi. Azhang, Bos Shen, kamu nggak asik. minggir. Dia istriku. Jinanzo, jangan kira aku nggak tahu. Apa maksudmu? Mau rebut Azhang dariku? Kecuali aku mati. Maka matilah. Kalau ngomong gitu waktu remaja, masih bisa dibilang nekat. Sekarang sudah tua. Nggak malu ngomong gitu. Ulangi lagi. Ada satu yang benar. Kalau kamu nggak bisa bahagiakan Mingzang, aku siap rebut dia dari kamu. Mimpi aja. Ngapain lepas? Jangan berantem. Kamu nggak apa-apa. Sakit banget. Pusing juga. Ah, kenapa? Kamu nggak apa-apa? Mau ke RS? Semuanya sakit. Di sini. Di sini. Di sini juga. Aduh. Semua badan aku sakit. Dulu muda sering pakai trik ini, cuma cari simpati, sudahlah. Udah tua begini. Bohong nggak malu? Kamu mulai duluan. Jangan pura-pura polos. Kamu bohong lagi, Tidak. Nanzo. Kamu oke? Aku baik-baik saja. Aku nggak sakit. Dia berani meniru aku. Sayang. Jangan percaya dia. Shen Yan, jangan sakiti diri lagi. Kita nggak bisa kembali. Ayo pergi. Maaf ya, Shen Yan nggak jahat kok. Dia terlalu peduli sama aku. Makanya jadi begini. Sakit banget ya. Maaf, aku pelan-pelan. Aku nggak apa-apa. Udah luka gini masih sok kuat. Shen Yan suka bohong. Tapi satu hal dia benar. Kalau terluka sedih harus diungkapkan. Kalau dipendam terus, jadi capek banget. Itu karena dia tahu ada yang peduli padanya. Jadi dia berani begitu. Orang seperti aku. Meski terluka, meski tersinggung, tak ada yang peduli, bicara atau tidak. Apa bedanya? Jangan bicara bodoh. Banyak orang peduli padamu. Setidaknya sekarang. Aku peduli. Sudah. Kenapa kamu tertawa? Aku ingat dulu. Kamu juga beri aku plester. Benarkah Waktu kelas 3 SMA. kelas 3 SMA?
Kamu pasti sudah lupa. Dengar kamu dulu suka sama Ming Zhao kelas 1. Tapi dia tak pernah lihat kamu. Ih, dasar. Sok suci sih. Siapa tak tahu dia sama Shen Yan dan urusan itu. Mungkin saja. Sudah rusak dari dulu. Menurutku, Shen Yan cuma suka keluarga Ming Zhao. Cuma main-main. Kalau bosan pasti putus. Nanti. Jangan libatkan aku ya. Shen Yan. Kamu gila. Sebar gosip cabul pacarku. Kamu cari masalah. Ngapain liatin, majulah. Minggir. Tunggu saja kalian. Shen Yan. Shen Yan. Kenapa kamu berkelahi? Mereka gangguin kamu. Nggak apa-apa. Udah luka gini masih sok kuat. Sakit. Sakit banget ya? Iya, beneran sakit. Harus sakit biar kapok. Jinanzo, kamu juga bisa berantem. Kamu kelihatan lukamu lebih parah dari Shen Yan. Nanti jangan lupa oles obat. Aduh. Ajal. Sakit banget. Temani aku ke UKS ya. Iya, ayo. Aku tahu itu bukan bulanku. Tapi saat itu cahaya bulan benar-benar menyinariku. Oh, aku ingat. Itu waktu kamu dan Shen Yan berkelahi. Tak sangka sudah lama berlalu, kamu masih ingat. Tapi, waktu itu kalian kenapa bertengkar? Mereka bilang apa? Sampai kamu yang rajin pun ikut. Sudah terlalu lama. Aku juga lupa. Sudah malam. Aku pergi dulu. Oke, aku antar. Aku pergi dulu. Aku rasa Jinanzo juga punya banyak rahasia. Bu, Kamu bikin aku kaget. aku enggak. Tadi aku sudah panggil beberapa kali, tapi pikiran ibu di Pak Ji. Jadi enggak dengar aku. Bu, apa ibu suka Pak Ji? Kamu ini, ngomong apa sih? Masalah ayahmu saja belum selesai. Mana mungkin sekarang cari orang baru? Paman Ji hanya bantu karena teman lama. Jadi dia lebih perhatian ke kita. Jangan pikir yang aneh-aneh. Aku rasa belum tentu. Pasien, luka di wajah Anda yakin tak perlu diobati? Tak perlu. Jinanzo tindakannya keras juga. Pasien, kenapa Anda dan Profesor Ji bisa bertengkar? Mungkin ada salah paham? Salah paham, dia sudah terang-terangan merebut orang. Laki-laki itu, Saya ambil obat di apotek. Shen Yan, jangan sakiti diri lagi. Kita tak bisa kembali. Ajal. Apapun yang kulakukan, tak bisa membuatmu kembali. Pasien, Obatnya di meja. Anda boleh pulang kerja. pasien, ada apa? Luka di wajah terinfeksi? Santai saja. Istirahat 2 hari sembuh. Sudah 3 hari Anda tak tidur. Sekarang malah cedera. Saya rasa lebih baik dokter periksa Anda. Saya bilang, saya tidak. Pasien,
Bagaimana, Dok? Pak Shen terlalu lelah, emosi pun terpukul, jadi jatuh sakit, butuh istirahat total. Paling baik ada yang jaga dia. Tak perlu. Saya bisa sendiri. Pasien, saat seperti ini jangan memaksakan diri, atau saya telepon istrinya. Dia tak akan jawab. Pagi sekali. Siapa itu? Nanzo, kenapa kamu di sini? Nilai rekomendasi Xiaoye sudah dikirim ke Jiangda. Tak perlu datang ke sekolah lagi. Saya mau manfaatkan waktu ini bantu dia pelajari materi kuliah. Tak tahu bagaimana menurutmu? Bagus. Tapi di sekolahmu tidak sibuk? Saya baru selesai proyek. Sekarang lagi senggang. Terima kasih atas bantuannya. Oh iya, sudah sarapan? Belum. Saya ambilkan minum. Duduk makan bareng, saya bikin lebih. Bu, Pamanji. Ada apa ini? Xiaoye, resmi diberitahu Pamanji akan bimbing kamu belajar materi kuliah. Kita manfaatkan liburan untuk kejar ketertinggalan. Aku baru libur. Capek belajar ya? Ayo makan buah, istirahat. Gimana? Manis. Aku pilih dengan hati-hati. Semua aku pilih dengan teliti. Kamu bimbing Xiaoye belajar. Bimbing Xiaoye pelajaran. Aku juga tak bisa banyak bantu. Cuma bisa urus logistik. Daripada guru bagus, Xiaoye lebih butuh ibu yang baik. Bener kan? Benar. Kalau bukan karena ibu pulang, aku masih di sekolah. Cuma buang waktu. Tak mungkin masuk Jiangda. Benar juga. Memang aku hebat. Ternyata benar. Asal pikiran tetap positif, selalu ada jalan keluar. Xiaoye akhirnya balik ke jalan benar. Takkan lagi seperti di buku aslinya. Halo? Sekretaris Gus. Sekretaris Gu, ada apa? Nyonya, Bos Shen sakit. Tadinya sehat. Kenapa tiba-tiba sakit? Sudah ke RS. Bos Shen tetap tak mau keres. Bisa tolong bujuk dia datang? Walau aku datang, dia belum tentu mau dengar. Nyonya, Bos Shen benar-benar butuh Anda. Anggap saja demi Tuan Xiaoye. Jenguk dia, ya. Baiklah, aku pergi sekarang. Nanzo, kamu dengar semua? Mau jenguk juga? Aku, Tak apa, pergi saja. Xiaoye aku jagain. Tenang saja. Nanzo, terima kasih. Aku segera kembali. Ming Zhao, tak apa. Aku akan selalu menunggu. Sampai kau benar-benar melupakannya. Untukmu, aku selalu sabar. Nyonya, Bos Shen ada di dalam. Aku tak ikut masuk. Oke. Shenian. Shenian. Kamu demam. Tahu nggak? Kamu harus ke res sekarang. Tidak. Aku nggak mau keres. Dulu sakit juga nggak suka ke res. Sudah bertahun-tahun masih sama. Haus. Ajau. Aku di sini. Kenapa? Aku suka kamu. Ajau. Shenian, aku selalu merasa, tanpa aku hidupmu lebih baik. Tapi begini, bagaimana aku bisa tenang? Panas. Aku kepanasan. Baik, aku ambil kompres demam. Jangan. Shenian, Jangan. Jangan tinggalkan aku. baik-baik, aku tetap di sini, lepaskan dulu. Tidak. Aku salah. Apa? Aku bilang aku salah.
Ajal, aku tahu. Kamu marah padaku. Kamu marah karena aku bohong. Aku akan berubah. Jangan tinggalkan aku ya. Mimpi Ajal lagi. Kali ini mimpi indah. Sepertinya semalam mimpi Ajal lagi. Langka, mimpi indah. Mingzhao, Shenyan, kamu sudah bangun. Bagaimana rasanya? aku... Demamku sudah turun. Ajal, kenapa kamu di sini? Sekretarisku bilang kamu sakit. Suruh aku jenguk kamu. Karena demammu sudah turun, aku pergi dulu. Ajal, jangan pergi. Temani aku sebentar. Shenyan, kenapa kamu begini? Iya, aku terlalu egois. Aku tahu itu salah. Tetap memaksamu. Sarapan di sini, yuk. Aku masak. Dulu kamu suka mie buatanku. Terima kasih. Rasanya... Gimana rasanya? Enak banget, sama seperti dulu. Dulu walau sibuk, kita selalu makan bareng. Kamu suka ngobrol. Jadi makanmu selalu lebih lama. Setelah kamu pergi, Xiaoye juga sekolah. Keluarga kita sudah lama tak duduk bersama untuk makan bareng. Shenyan, yang lalu biarlah berlalu. Kita harus maju. Aku pergi dulu. Kamu harus istirahat. Ajal, tunggu. Ada apa lagi? Ajal, dulu aku salah. Tapi selama ini hubungan kita bertahun-tahun itu nyata. Beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan menebus kesalahan dulu. Shenyan, jangan di depanku. Tunjukkan wajah lemah itu. Itu bikin aku benar-benar ingin mengabaikan segalanya. Tetap di sisimu. Tapi, hanya jika aku pergi. Bagimu, itu yang terbaik. Shenyan, kita sudah tidak mungkin lagi. Sekarang, aku cuma ingin temani Xiaoye. Menebus kesalahan selama ini pada dia. Jaga dirimu baik-baik, aku pergi. Aku tahu kau masih cinta aku. Ajal, aku akan menunggumu. Sampai kau mau. Terima aku lagi. Jinanzou, kenapa dia masih di sini? Apa? Dia tak pulang semalam? Ma, kenapa baru pulang? Jinanzou, dia tak pulang semalam? Pak Manji, khawatir aku sendirian di rumah. Katanya tunggu kau pulang baru pergi. Tak sangka, tunggu semalam penuh. Merepotkan dia lagi. Ma, bagaimana ayah? Sudah turun demam. Harusnya tak apa-apa. Kenapa? Kau mau bilang apa? Ma, aku rasa Pak Manji dia suka kamu. Anak kecil, jangan asal bicara. Aku bukan anak kecil lagi. Lagi pula Pak Manji, tiap lihatmu, matanya beda. Asal bicara soal kamu, matanya berbinar. Sama seperti saat aku suka Lin Wei dulu. Persis sama. Kami cuma teman. Antar teman mana ada persahabatan murni, yang ada cuma cinta dan benci. Lagi pula perhatian Pak Manji padamu sudah lewat batas teman biasa. Sudah cukup, jangan pikir macam-macam. Cepat cuci muka, aku mau masak. Cepat. Nanzou, kamu sudah bangun. Baru saja. Lihat kalian berdua ngobrol seru. Jadi aku nggak ganggu. Kalian lanjut ngobrol. Aku mau cuci muka dulu. Anak ini selalu ceroboh. Maaf ya, merepotkan lagi. Nggak apa-apa. Oh iya,
Gimana Shenyan? Demamnya sudah turun. Harusnya sudah membaik. Kenapa jadi canggung begini? Apa yang harus kukatakan? Harus cairkan suasana. Mingzhou, ada hal yang kupikirkan lama. Akhirnya aku mau bilang, Apa itu? Mingzhou, aku suka kamu. Aku tahu ini mendadak, tapi aku sudah tahan lama. Aku nggak mau tahan lagi. Perasaanku sendiri. Aku cuma mau bilang, aku selalu di sampingmu, mau kamu butuh atau tidak. Aduh Nanzo, jangan bercanda. Aku nggak bercanda. Mingzhou, aku suka kamu. Sejak SMA. SMA. Kenapa aku baru tahu? Waktu itu matamu hanya tertuju pada Shenyan. Mana mungkin kau lihat aku. Sekarang beda. Dia tak bisa buatmu bahagia. Biar aku yang jaga kamu. Aku tahu kamu ragu. Tapi aku berharap kamu beri aku kesempatan. Biar aku buktikan perasaanku tulus padamu. Aku tak mau kehilanganmu. Tak mau menyesal nanti. Tak bilang padamu isi hatiku. Nanzo, maaf. Sekarang aku belum bisa jawab. Kamu tak perlu jawab sekarang. Aku bisa tunggu. Aku sudah lama menunggu. Bisa bertemu lagi denganmu. Itu sudah keajaiban terbesar dari Tuhan. Mingzhou, apapun pilihanmu. Aku dukung kamu. Pamanji memang baik. Tapi kalau mereka benar-benar bersama, ayahku tak punya peluang lagi. Aku jadi pusing. Xiaoye. Kamu menguping kami. Aku tidak menguping. Pelajar tidak mencuri itu bukan mencuri. Pokoknya, Mama, apapun keputusanmu, aku dukung. Xiaoye. Makasih. Mama, aku akan selalu sayang Mama. Mama juga sayang kamu. Apapun yang terjadi, Mama akan utamakan keinginanmu. Pak Shen, kenapa Anda kesini? Bukankah Anda harus istirahat di rumah beberapa hari? Cuma sakit ringan, nggak apa-apa. Sakit ringan katanya. Kalau aku diam-diam, nggak kasih tahu nyonya. Pak Shen sekarang mungkin sudah demam parah. Sekretarisku, Ada apa Pak Shen? Ada perintah? kerjamu kemarin bagus. Bonus akhir tahun dobel. Hah? Terima kasih Pak Shen. Aku ada satu hal. Penasaran banget. Bagaimana kamu membujuk Azao? Oh, awalnya nyonya memang menolak. Tapi aku sebut nama Tuan Muda, dia langsung setuju. Menurutku, dia mungkin demi Tuan Muda. Xiaoye. Betul. Sekarang, di hati Azao, orang terpenting adalah Xiaoye. Kalau langsung baikan tak bisa. Coba cara tak langsung. Siapkan mobil. Ke villa keluarga Ming. Ayo. Oke. Shenyan, kenapa kamu datang? Jangan salah paham. Hari ini aku mau lihat Xiaoye. Lihat Xiaoye. Kenapa tiba-tiba kamu ingin lihat Xiaoye? Bukankah kamu sibuk di kantor? Azao. Dulu aku memang terlalu sibuk kerja jadi abaikan Xiaoye. Tapi bagaimanapun aku tetap ayahnya. Meski kita cerai, kamu tak bisa larang aku menjenguknya. Aku dengar anak kalau kurang kehadiran ayah mudah merasa tidak aman. Parahnya, bisa jadi minder dan tertutup. Kamu juga tak mau Xiaoye jadi begitu, kan? Senian, kenapa dulu aku tak sadar kulitmu setebal ini? Terima kasih pujiannya. Meski begitu, Xiaoye memang butuh ayah. Dan aku sama Shenyan memang tak sampai benar-benar tak kontak. Masuklah, Xiaoye masih les. Tunggu di ruang tamu dulu. Oke. Masih sama seperti dulu. Tak berubah sedikit pun. Senian, sebenarnya mau apa? Azao, bisa bicara sebentar? Kita sudah tak ada yang perlu dibahas. Xiaoye sebentar lagi turun. Aku masih ada urusan. Maaf tak bisa menjamu kamu sekarang. Shenyan, sabar sedikit. Kamu pernah melukai Azao. Mana bisa harap dia langsung maafkan kamu. Azao, kita masih punya waktu. Pamanji, maksudmu aku belum masuk kuliah sudah bisa ikut program musim panas lab?
Tentu, Jangda selalu ada program seperti itu tiap tahun. Kalau kamu minat, aku bantu daftarkan. Terima kasih, Pak Manji. Ayah, kenapa ayah datang? Xiaoye, dengar kamu lolos Jangda. Selamat. Ayah bangga padamu. Terima kasih, ayah. Profesor Ji juga di sini. Pak Manji bantu aku belajar. Dan dia bilang bisa ajak aku ikut program musim panas lab. Profesor Ji, banyak urusan kampus belum selesai. Kenapa sempat datang ke sini? Jadi guru privat anak kecil. Anda memang sangat perhatian. Tak sehebat Pak Shen. Orang jutaan tiap menit. Masih bisa sempatkan waktu. Datang lihat anaknya. Siapapun pasti bilang Anda ayah teladan. Oh ya, Xiaoye. Kamu mau ganti motor baru, kan? Ayah khusus belikan motor balap terbaru di pasaran sebagai hadiah masuk kuliah. Ayah benar-benar baik padaku. Aku sayang banget sama ayah. Ayah benar-benar baik padaku. Aku sayang banget sama ayah. Itu baru awal. Nanti kalau kamu masuk kuliah, ayah belikan apartemen mewah dekat kampus. Biar gampang ke sekolah. Maaf Pak Shen, mahasiswa S1 Jangda. Harus wajib tinggal di asrama. Nggak apa-apa, aku di kampus. Ada apartemen studio. Kalau nggak nyaman di asrama, bisa tinggal di tempatku. Itu boleh juga. Makasih, Pak Manji. Aduh, Xiaoye. Sedikit kebaikan saja langsung bikin kamu luluh. Kalau begini, bagaimana nanti aku serahkan grup Shen padamu dengan tenang? Ayah, jangan gitu. Pak Manji itu niatnya baik kok. Jangan terlalu... berprasangka. Astaga. Sepanjang hidupku bijak, kok punya anak sepolos kamu? Kamu nggak sadar? Jinanzo itu ada niat buruk ke ibumu. Masa nggak tahu Jinanzo itu ada niat buruk ke ibumu? Ayah, kenapa ngomongnya kasar banget? Apa maksudnya niat buruk? Dia itu naksir normal kok. Kamu anakku, atau anak dia? Kenapa kamu malah dukung orang luar sih? Kamu buru-buru banget cari ayah tiri, bener nggak? Pak, aku tahu ayah cemas. Tapi tenang dulu, ayah cinta mama. Om Ji juga cinta mama. Pernah kepikiran nggak mama sebenarnya cinta siapa? Dia cinta aku. Dia cuma bisa cinta aku. Dia cinta siapa? Pak, sekarang gaya CEO udah nggak laku. Ayah baik, Om Ji juga baik. Pernah kepikiran nggak mama bisa cinta dua orang sekaligus? Cinta itu harus terima semuanya. Sekarang ayah sudah ketinggalan start. Kalau nggak ada nilai plus, gimana kejar mama? Xiaoye? Kamu memang anak paling berbakti. Jelas dong. Aku pelindung mama. Pelindung mama. Pelindung mama. Ayah, kok bisa gitu sih? Sikap kamu gitu, aku bakal potong poin. Ada apa ini? Ada apa sih? Zhao, barusan aku. Mau beli apartemen mewah buat Xiaoye masuk sekolah. Mau beli unit besar mewah. Sayang sekali. Kayaknya ada yang kurang setuju. Aku cuma bicara fakta. Nanzo itu, profesor di Jangda, tahu soal sekolah. Pasti lebih paham dari kamu. Kenapa kamu debat sama dia? Aduh, iya. Aku kurang perhatian. Barusan cuma mikir gimana ngebantu Xiaoye. Aku kurang pertimbangkan. Wah, berubah total. Barusan ke aku nggak gitu, sikapnya beda banget. Orang tua itu cinta sejati. Anak cuma bonus. Shenyan, kalau kau tak sungguh-sungguh cinta Xiaoye, jangan paksa lanjutkan. Sekarang aku temani Xiaoye. Biasanya Nanzo juga bantu. Sebenarnya dia tak kekurangan kasih. Azhao, mana mungkin aku tak cinta Xiaoye? Tak ada apa-apa. Kau pergi dulu. Maaf kau lihat ini. Aku tak anggap ini lucu. Tindakan Shenyan justru buatku cemas. Begitu ya? Setidaknya terlihat dia benar-benar peduli padamu. Juga peduli Xiaoye. Aku tak pernah menyangkal itu. Berpisah dengannya bukan karena tak ada rasa. Hanya saja, buatku sekarang ada hal yang lebih penting dari perasaan. Aku paham. Mingzhao, sebenarnya kau belum lupakan dia.
Halo, Ini RS Jiangcheng. Tuan Shenyan sore ini alami kecelakaan parah. Kami sudah berusaha maksimal. Tapi sayangnya, bagaimana kondisi Shenyan? Di mana dia? Dia bohong lagi kan? Dia suruh kalian bohong padaku kan? Katanya dia sudah meninggal. Bu, saya paham perasaan Anda, tapi maaf sekali, kami sudah berusaha, turut berduka. Ming Zhao, tetap kuat. Jangan jatuh. Xiaoye sekarang belum tahu soal ini. Aku selalu pikir, tinggalkan dia, itu yang terbaik untuknya. Aku bilang banyak kata-kata menyakitkan. Aku cuma ingin dia, jadi lebih baik. Kenapa ini terjadi? Gak apa-apa. Aku akan selalu di sisimu. Shenyan, kumohon padamu. Tolong hidup lagi, boleh ya, Shenyan? Ajal. Shenyan, kamu belum mati. Kamu bohong lagi. Kamu bikin aku takut. Kamu tahu tidak? Aku bantu orang ini, korban kecelakaan itu. Aku antar ke rumah sakit. Saat itu darurat. Aku tinggalkan data diri. Siapa sangka, mereka salah telepon. Kapan kamu jadi baik ini? Kenapa tiba-tiba peduli? Aku cuma mikir kalau dulu kamu kecelakaan, ada yang cepat bawa kamu ke RS, mungkin kamu nggak akan mati. Aku lakuin ini bukan mau minta maafmu. Aku cuma minta Tuhan jaga kamu aman ke depan. Kalau kamu baik-baik saja, kami pamit dulu. Nanzhou, Aku masih mau bicara. Aku tunggu di luar. ada apa lagi? Tadi kamu bilang nggak salahin aku, beneran maafin aku. Iya, Jadi kita bisa mulai lagi dari awal. Senian, kamu masih belum paham. Alasan utama kita berpisah bukan pengkhianatan, bukan bohong, bukan cinta yang hilang. Terus apa? Kamu jalan terlalu cepat. Aku nggak bisa ikuti kamu. Selalu harus kamu tunggu aku, atau kamu tarik aku ke depan. Hubungan nggak seimbang gini meski dipaksa, pasti akhirnya pisah juga. Pak Shen, Profesor Ji datang. Chinanzo. Suruh dia masuk. Profesor Ji tidak sibuk. Bantu anak saya les. Apa yang membawamu ke sini? Kamu datang. Aku datang untuk bicara tentang Ming Zhao. Tak ada yang perlu dibicarakan. Ming Zhao istriku. Dan kau cuman orang Malang yang gagal. Kasihan saja. Sudah cerai. Secara hukum, hubungan ini disebut mantan istri. Meski cerai, Ajau masih cinta aku. Sebentar lagi, dia pasti kembali padaku. Shenyan, kalau kau masih punya pikiran begitu, sepertinya aku datang sia-sia. Kau tak tahu kenapa Ming Zhao pergi. Kau juga tak tahu apa yang dia mau. Apa hakmu bicara begitu? Seolah-olah kamu sangat kenal dia. Jangan lupa, selama bertahun-tahun, yang selalu di sisinya itu aku. Jadi menemani berarti segalanya, Shen Yan tanya dirimu kehadiranmu sungguh, yang dia butuh sejak Ming Zhao pulang, yang kamu beri ke dia, selain luka dan sakit, apa lagi? Jadi hari ini kamu cari aku. Sebenarnya mau apa? Aku tahu minta kamu lepas Ming Zhao, itu mustahil. Dan aku juga tak akan mundur lagi. Jadi, Aku mau bersaing adil. waktu Ming Zhao kira aku ditabrak mobil, kamu pasti harap aku mati, kan? Shen Yan, aku memang bukan orang baik, tapi tak sekeji itu.
Kalau kamu benar-benar mati, Mingzhou mungkin seumur hidup dia takkan lupa kamu. Itu yang aku tak mau lihat. Kompetisi adil yang kamu bilang, apa maksudnya? Andalkan kemampuan sendiri, tak saling campur. Shen Yan, kamu tahu kenapa Mingzhou meninggalkanmu? Karena cintamu terlalu berat. Bikin dia susah bernapas. Dia selalu merasa menghambatmu. Dia pergi karena rasa bersalah. Dia pergi karena itu. Dia selalu pikir tanpa dia di sisimu, kamu bisa lebih baik. Kamu terlalu cepat. Aku tak bisa mengikutimu. Selalu harus kamu menunggu aku, atau kamu menarikku maju. Hubungan tak seimbang ini meski dipertahankan, akhirnya akan berpisah. Ya, dulu jelas sekali Mingzhou sudah bilang, dengan sangat jelas. Kenapa aku tetap tak paham? Sepertinya, tampaknya Shen butuh waktu. Pikirkan baik-baik. Aku pamit dulu. Kalau sudah jelas, hubungi aku kapan saja. Ibu sedang apa? Ganti tanah pot tanaman. Ibu pernah pikirkan mau ngapain nanti? Ngapain? Tentu temani kamu. Bukan itu maksudku. Maksudku, kalau aku masuk Jiangda, tak bisa terus temani ibu. Lihat ibu suka tanaman, pernah kepikiran buat hobi ini. Jadi profesi. Oh, soal itu. Memang ada ide mirip begitu. Rencanaku saat kamu kuliah di Jiangda, setelah kamu sekolah, aku mau buka toko bunga sendiri. Serius? Iya. Akhir-akhir ini, aku juga sudah paham. Banyak hal. Dulu, pikiranku hanya pada kamu dan ayahmu. Aku lupakan diriku. Sekarang kamu sudah besar. Akhirnya aku bisa jadi diriku sendiri, melakukan yang aku mau. Bu, senang dengar begitu. Itu sangat bagus. Aku buka pintu. Azhao, aku tahu kamu cerai denganku karena merasa jadi beban buatku. Tapi kamu salah. Kamu tempatku berlindung, selalu siap menampungku, selalu ada untukku. Selama kamu ada, aku punya keberanian hadapi segalanya. Aku kesini hari ini hanya ingin tanya, kalau mulai dari awal, kamu tetap pilih aku.